Terpuji nama Tuhan, hari ini esok kekal selama-lamanya. Tema kita kali ini Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tolong kita sebutkan sama-sama judul ini. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Dua ya. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Sekali lagi lebih keras. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Kalau disambung kalimatnya, bagiku, bagimu, bagi kita, bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak kita. Sekali lagi dua ya. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Berarti ditolak dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Dua ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada saat ini harus tahu konteksnya. Konteks itu menjadi sangat penting untuk kita membuat pengertian pemahaman kita mendarat di situasi kondisi saat itu. Saudara dikasihi Tuhan, coba kita melihat apa yang menjadi judul dari perikop di pasal 29 ini. Demikian caranya mengerti memahami firman secara kontekstual. Kita lihat ayat-ayat sebelum dan sesudahnya. Di sini Nabi Yeremia sedang berbicara kepada siapa? Dan yang mana Yeremia menyampaikan firman Tuhan sedang di mana orang yang dituju saat itu. Nah, dari judul saja kita sebenarnya sudah bisa mengerti dan memahami secara jelas dan tepat. Dikatakan demikian, surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Saya akan menyampaikan sedikit historis atau sejarah. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, Israel pertama-tama dipimpin oleh seorang raja dari suku Benyamin, yaitu Saul. Ketika Saul tidak taat, tidak setia kepada Tuhan, digantikan oleh seorang raja bernama Daud. Dan setelah kepemimpinan Daud atau kerajaan Daud, diturunkan kepada seorang anaknya bernama Salomo. Oleh karena Salomo tidak taat dan tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan berfirman, bersabda bahwa kerajaannya akan terpecah menjadi dua. Dan itulah sejarah yang sudah dicatat di dalam raja-raja. Setelah generasi Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Ada yang disebut dengan kerajaan utara, ibu kotanya Samaria. Ada yang namanya Yehuda selatan. Kerajaan Yehuda dipimpin oleh Rehabeam. Kerajaan Israel utara, ibu kota Samaria, dipimpin oleh Yerobeam. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah ini penting kita pahami untuk mengerti konteks ini. Sekitar kurang lebih tahun 700-600 sebelum Masehi, kerajaan utara yang raja-rajanya semua jahat, tidak ada yang baik, mereka akhirnya dibuang ke Asyur. Inilah nanti yang menjadi akar persoalan kenapa Yunus tidak mau disuruh ke sana. Karena orang-orang Niniwe, orang-orang Asyur sangat kejam kepada umat Israel yang dibuang ke sana. Setelah sekitar tahun 570-an, maka Tuhan pun membuang bangsa ini ke Babel oleh kepenguasaan Raja Nebukadnezar. Bapak Ibu Saudara nanti bisa melihat cerita itu lebih detail ketika orang-orang muda buangan dibuang ke Babel
oleh Nebukadnezar. Ada orang-orang muda bernama Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel. Itu mereka sedang dibuang ke pembuangan di Babel. Nah, konteks Yeremia yang kita baca ini juga. Dengarkan baik, sudah mulai masuk. Bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan di Babel. Kalau sudah berbicara Babel, berarti itu kerajaan selatan, ibu kotanya Yehuda. Karena mereka membangkang kepada Tuhan. Karena mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka mempersekutukan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Maka Tuhan pun mendidik dan menghajar mereka. Tuhan pun mendisiplin mereka dengan cara membiarkan Raja Nebukadnezar membawa mereka dibuang ke Babel. Mungkin di antara kita akan ada yang mengambil sebuah konklusi kesimpulan. Pak Pendeta, apakah hal ini tidak menunjukkan bahwa Allah kita kejar? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Bapak Ibu Saudara punya anak yang tanda petik nakal di rumah. Apakah didiamkan? Kalau Bapak Ibu Saudara mencintai, mengasihi anak kita, ketika dia sudah membelot, pergaulannya bebas, bahkan mau terlibat dengan narkoba dan lain sebagainya, apakah kita mendiamkan? Kalau saudara dan saya benar-benar mencintai dan mengasihi anak-anak kita, maka kita akan mendisiplin mereka. Kitab Amsal berkata, kita bisa memukul anak kita dengan rotan, tetapi jangan tiap hari menjadi memukul seperti jadi tempat tinju, sasaran untuk meninju, bukan. Tapi untuk menertibkan dalam rangka untuk membimbing, menuntun, mengarahkan mereka, perlu ada kasih yang didasari dengan ketegasan, bukan kekerasan. Kalau kita menemukan nanti dalam kitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, termasuk dalam Ibrani 12 ayat ke-5 sampai ayat ke-8, anakku yang kukasihi, kutegur dan kuhajar, tujuannya supaya mereka sadar dan bertobat dan mendapatkan bagian dalam kekudusan Tuhan. Amen. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa ini telah menyimpang dari Tuhan. Bangsa ini telah menyembah kepada ilah-ilah lain. Mereka sudah berbuat serong, berzina secara rohani. Kita tahu Allah kita adalah Allah yang cemburu. Kita tidak mau dinomor duakan dengan tujuan bukan Allah egois mementingkan diri sendiri, tidak. Tapi karena Tuhan tahu di dalam kasih kuasa yang begitu hebat dan besar, tiada terukur, tiada terselami, Dia tidak mau kita terhilang selamanya. Tapi kelihatan Tuhan kita kadang-kala seperti tega kepada kita. Saudara dikasih Tuhan, saya mau sampaikan saat ini, dengarkan kalimat ini. Tidak semua masalah yang kita hadapi oleh karena dosa, oleh karena kesalahan. Tetapi jangan lupa, banyak kali kita mengalami kesusahan, masalah, kesulitan, kesukaran, beban persoalan lebih ini oleh karena kita menyimpang. Orang Batak bilang, menimbil siadalan adikos, menyimpang dari jalan yang benar. Itu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sedang terjadi bagi bangsa Israel. Jadi ceritanya Nabi Yeremia tidak ikut dibuang, tetap masih ada di Israel saat itu. Nah, dari Israel Nabi Yeremia mengirimkan surat kepada orang-orang buangan ini yang ada di Babel saat itu. Surat itu dengan maksud dan tujuan untuk menghibur mereka, menguatkan mereka, memberikan motivasi kepada mereka, memberikan harapan kepada mereka. Sekalipun Tuhan membuang mereka ke Babel, Tuhan mengizinkan Nebukadnezar membawa mereka ke Babel, dibuang ke Babel.
Tapi hati Tuhan tetap ada ke dalam bangsa Israel. Sama dengan Bapak Ibu Saudara dan saya. Sekalipun kita mendisiplin anak-anak kita, apakah saudara setuju dengan saya misalnya contoh punya pemikiran biarlah supaya mampus, supaya hancur anak kita? Apakah demikian? Saya yakin tidak setuju Bapak Ibu Saudara. Kita mendisiplin mereka, kita mendidik mereka, tanda petik kita menghajar mereka. Tujuannya bukan supaya babak belur, tapi supaya melalui pembelajaran, didikan, disiplin yang kita buat, mereka sadar, bertobat, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mereka meninggalkan jalan-jalan mereka yang jahat, dan mereka kembali merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya ulangi kembali ini, saya sangat terdorong dalam hati saya secara keras untuk menyampaikan ini. Dengarkan baik kembali Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak semua masalah, kesukaran, sakit penyakit, kesulitan yang kita alami oleh karena dosa, kesalahan, kekurangan, pelanggaran, kelalaian kita. Tetapi jangan lupa, banyak kali kita mengalami kesusahan, kesalahan, disiplin, didikan, hajaran oleh karena kita sedang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita tarik kepada diri kita masing-masing. Ya Bapak, ya Tuhan, aku bersama suamiku, anak-anakku dan keluargaku mengalami hal yang seperti ini sekarang. Oleh karena apa? Jangan mengada-adakan yang tidak ada. Jangan meniadakan yang ada. Nah, apa maksudnya? Jangan mengada-adakan yang tidak ada. Misalnya, kalau yang tidak ada kekurangan, kelemahan, ya sudah, ini ujian iman untuk makin memulihkan, menyempurnakan, menyucikan, menguduskan, mendewasakan kita sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Tapi jangan juga meniadakan yang ada. Artinya, kalau memang ada kekurangan, kelemahan bagi kita, saya kasih tahu saat ini. Dengarkan baik filosofi ini. Bukan orang yang jatuh ke dalam laut yang akan tenggelam. Ikuti filosofi ini. Saya sangat bangga dan senang dengan filosofi ini. Bukan orang yang jatuh ke dalam laut yang akan tenggelam. Tetapi orang yang jatuh ke dalam laut dan tidak mau keluar dari laut, dialah yang akan tenggelam dan mati. Apa artinya? Bukan orang yang jatuh ke dalam dosa, pemberontakan, pembangkangan, kesalahan, kelalaian, pelanggaran yang akan jatuh, yang akan hancur, terpuruk. Tidak. Tapi orang yang jatuh ke dalam dosa tapi tidak mau keluar dari dosa itu, dialah yang akan tenggelam. Kalau saudara dan saya mau keluar dari lumpur kekurangan, kelemahan, pemberontakan itu, saya kasih tahu, Tuhan sanggup pulihkan hidup kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Siapapun kita, sebejat sekotor apapun kita, kalau kita sadar kebejatan, kekotoran, keberdosan kita datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang tidak cukup beban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Amen. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang sedang terjadi. Jadi Yeremia mengirimkan surat, dan isi suratnya itu menyampaikan firman Tuhan yang datang kepada Nabi Yeremia. Dan Nabi Yeremia menyampaikan melalui surat kepada orang-orang buangan, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Dan salah satu diantaranya adalah ayat yang ke-10 sampai 11 kita lihat. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Dan kelihatan Babel ya, mereka senang di Babel. Barulah
memperhatikan kamu. Jadi Tuhan mengizinkan 70 tahun bangsa Israel dihukum di Babel. Bayangkan 70 tahun, umur satu generasi atau dua generasi hampir. Inilah apa yang kita tahu, itu yang kita tua, Bapak Ibu Saudara. Bangsa ini membangkang, memberontak kepada Tuhan, apalagi mereka beralih dari Tuhan dengan menyembah ilah lain. Itu perkara yang sangat-sangat serius di mata Tuhan. Apa di sini katakan lagi? Barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, maksudnya ke Israel. Mereka sedang dibuangkan di Babel. Ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai bangsa Israel yang sedang ada dalam pembuangan. Perhatikan baik. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dengarkan baik, Bapak Saudara. Sekalipun bangsa Israel sedang berada dalam pembuangan saat itu di Babel, dengarkan baik. Tolong ditangkap ini. Tolong dihayati, direnungkan. Bangsa Israel dibuang oleh Tuhan kepada pembuangan di Babel. Tetap itu konklusi kesimpulan bagi Tuhan. Itu bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kejahatan. Saya mau sampaikan kepada Bapak Saudara, tolong ini kita terima. Tolong ini kita yakini. Kalau keadaan kita bagaimanapun saat ini, kalau memang itu terjadi oleh karena kekurangan kelemahan kita, atau yang kedua, Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan ingin mengerjakan satu sifat karakter yang baru menjadi sebuah terobosan bagi kita. Saya kasih tahu, Tuhan tidak pernah memiliki rancangan, rencana, niat jahat, niat celaka kepada kita.